Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas soal latihan materi penjumlahan dan pengurangan dua sudut oleh saya, Mem Mona. Nah, di sini akan kita bahas 5 soal ya untuk materi tersebut. Yang pertama, tentukan bentuk sederhana dari sinus 90 tambah X. Nah, kalau kita lihat di sini, sinus 90 tambah X ini adalah rumus dari penjumlahan dua buah sudut untuk fungsi sinus. Maka kalau kita ingat penjumlahan dua buah sudut untuk fungsi sinus, itu kemarin hafalannya adalah sin cos kosin. Ini dia. Sin cos kosin. Nah, sudutnya di sini adalah 90 dan si X. Maka kita letakkan di sini 90, di sini X. Oke. Nah, tinggal kita cari hasilnya, yaitu sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Maka tinggal kita kalikan, 1 dikali cos X adalah cos X. 0 dikali sin X adalah 0. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah cosinus X. Untuk soal nomor 2, tentukan bentuk sederhana dari sin 3x kali cos 2x tambah cos 3x kali sin 2x. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya ini adalah bentuk sin kali cos tambah cos kali sin. Kalau kita ingat hafalannya yang kemarin, itu adalah sin cos kosin. Itu rumus dari penjumlahan atau pengurangan dua buah sudut untuk sinus. Jadi kita letakkan di sini sinus buka kurung. Sudutnya adalah si 3x dan si 2x. Maka kita buat 3x tambah 2x. Nah, ini karena sama-sama sudut bisa kita jumlahkan, yaitu 3x tambah 2x menjadi 5x. Maka hasilnya adalah sinus 5x. Nah, soal yang ketiga adalah tentukan bentuk sederhana dari sinus 45 kurang X kali cos 45 kurang Y kurang cosinus 45 kurang X kali sin 45 kurang Y. Nah, kalau kita lihat bentuknya di sini, ini adalah bentuk sin cos kurang cosin, sama seperti soal yang sebelumnya ya. Itu adalah rumus dari pengurangan untuk fungsi sinus. Maka kita buatkan di sini sinus buka kurung. Nah, kalau kita lihat di sini soalnya terlalu panjang ya. Itu karena sudutnya di sini sebenarnya nggak banyak, hanya 2. Memang 2, yaitu si 45 kurang X dan 45 kurang Y. Maka kita letakkan di sini 45 kurang X dikurang dengan sudut yang satu lagi, 45 kurang Y. Lalu sudut ini kita sederhanakan ya, atau kita kurangkan menjadi 45 dikurang 45 0, habis min X kurang min Y itu menjadi min X tambah Y. Ini dia. Jadi hasilnya adalah sinus buka kurung min X tambah Y. Atau bisa dituliskan sin Y kurang X. Tergantung kalau misalnya dia pilihan ganda, tergantung mana option yang ada. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, tentukan bentuk sederhana dari tangen 75. Nah, kalau kita lihat 75 di sini, sudut 75 ya. 75 itu bukan sudut istimewa. Nah, kalau tidak sudut istimewa, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita gunakanlah bantuan ya, dua buah sudut untuk mendapatkan 75 tadi. Nah, berarti di sini kita buat 75. Kita gunakan dua buah sudutnya, yaitu si 45 dan si 30. Maka menjadi tangen 45 tambah 30. Nah, tangen 45 tambah 30, rumus untuk penjumlahan fungsi tangen itu adalah tan 45 tambah tan 30 per 1 dikurang tan 45 dikali tan 30. Tinggal kita cari hasilnya. Tan 45 itu adalah 1,
tan 30 adalah sepertiga akar 3 per 1 dikurang tan 45 tadi adalah 1 dikali tan 30 adalah 1/3 akar 3, jadi 1 dikali 1/3 akar 3 adalah 1/3 akar 3. Oke, nah di sini saya buat kali 3/3. Kenapa? Supaya hasilnya lebih sederhana. Ini penyebutnya adalah 3, maka kita kali 3. Jadi 1 dikali 3 adalah 3 ini. 1/3 akar 3 dikali 3 hasilnya adalah akar 3. Begitu juga untuk yang di bawah. Maka dapat hasilnya adalah 3 ditambah akar 3 per 3 dikurang akar 3. Lalu kita rasionalkan. Kita rasionalkan berarti sama-sama kita kali dengan 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Nah ini kita kalikan masing-masing. 3 dikali 3 adalah 9. 3 dikali akar 3 adalah 3 akar 3. Ditambah dengan 3 kali akar 3 adalah 6 akar 3. Ditambah dengan akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Per, nah ini yang di bawah itu menjadi 3 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Menjadi 9 dikurang 3. Nah kita jumlahkan yang sejenis. 9 tambah 3 12, jadi 12 tambah 6 akar 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 2 tambah akar 3. Nah inilah hasil dari soal yang tadi. Kita lanjut ke soal yang kelima, yang terakhir ya. Jika cos A sama dengan 3/5, cos B sama dengan 12/13, dengan A dan B adalah sudut lancip, maka tentukan nilai dari cos A tambah B. Nah kalau kita lihat soalnya seperti ini, kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya itu adalah cos A tambah B. Nah ini penjumlahan dua buah sudut untuk fungsi cos. Rumusnya adalah cos cos sin sin. Ingat ya, untuk kosinus rumusnya adalah cos cos sin sin. Nah karena di sini operasinya adalah tambah, maka di sini operasinya kita ubah menjadi kurang. Itu aturan untuk fungsi kosinus. Nah tinggal kita letak sudutnya A dan B. A, B, A, B. Nah selanjutnya kita cari hasil dari, atau kita masukkan ya angka-angkanya cos A. Cos A sudah diketahui di soal, yaitu 3/5. Kita turunkan ke sini. 3/5 dikali cos B juga sudah diketahui, yaitu 12/13. Maka 3/5 dikali 12/13 dikurang sin A. Sin A tidak ada di soal, maka kita cari. Kita cari menggunakan bantuan dari cos A sama dengan 3/5 ini. Nah, kita buat, karena katanya A adalah sudut lancip, kita buat segitiga siku-siku. A, berarti ini sudut A ya, lancip. A-nya di sini. Boleh juga A-nya di sini ya. Itu terserah, tergantung pada penyelesaian masing-masing. Nah, A-nya di sini, ini sudut A. Lalu kita buat kosinus A. Kosinus itu adalah kosami, samping per miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Maka ini sisi depannya bisa kita dapatkan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 4. Maka didapatlah di sini sinus A adalah sin demi, depan per miring. Berarti jadi 4/5. 4/5 dikali dengan sin B, sama seperti yang tadi. Untuk sinus B kita cari menggunakan bantuan kosinus B ini. Kita buat satu buah segitiga lagi di sini dengan sudutnya adalah sudut B. Diketahui di soal cos B adalah 12/3. Berarti sampingnya 12, miringnya 13. Sisi depannya bisa kita dapatkan yaitu 5 menggunakan rumus Pitagoras. Maka sinus B didapatlah sinus B adalah sin demi, depan per miring. Depannya 5, miringnya adalah 13. Maka dikali 5/13. Lalu tinggal kita kalikan ya. Kita operasikan menjadi 36/65 dikurang 20/65. Maka didapatlah hasilnya 16/65. Oke. Sekian soal-soal yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.